Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Ada satu cerita yang datang dari salah satu temen gue. Dia itu temen gue dari kecil banget ya. Pas gue tuh masih TK. Kita beda TK, cuman kebetulan gitu ya. Pas itu kita masih sama-sama kecil gitu kan. Dan waktu itu kita itu sering beli ikan itu di sebuah toko besi. Itu sebenarnya toko besi, tapi di situ tuh ada akuarium gitu. Nah, toko besi itu menjual itu ikan-ikan kecil kayak itu. Dan itu kecil-kecil banget dan gue sering beli di situ. Nah, dia ini namanya Tenfu. Dia juga sering beli ikan di situ. Nah, dari situlah gue kenal sama dia gitu. Sampai akhirnya kita udah gede gitu ya. Ternyata SD kita pun berdekatan gitu ya. Ya udah akhirnya dari situ makin akrab sampai suatu hari gitu ya. Dia itu cerita tentang neneknya yang meninggal gitu. Tentang eyang putrinya yang meninggal. Jadi Teguh ini keluarganya tuh aslinya orang Wonogiri. Dan waktu eyangnya meninggal itu, dia itu harus baliklah ke sana ke Wonogiri gitu, ngikut ibunya. Ibu sama bapaknya itu asli sana. Dan kalau nggak salah dia itu cukup lama di sana ya. Karena waktu itu kita emang lagi sering main bareng, itu waktu kecil ya. Kita tuh lagi sering main bareng dan tiba-tiba itu tadi dia tuh nggak kelihatan gitu kan. Tapi waktu itu dia belum cerita. Dia cerita itu setelah udah agak besar gitu ya. Mungkin waktu itu tuh kita tuh SMP kalau nggak salah. Kalau nggak SMP, SMA gitu ya. Dia baru cerita tentang kejadian itu gitu. Nah, udah hari itu dia mudik ke sana karena itu tadi eyang putrinya itu meninggal. Jadi Teguh itu, mamahnya Teguh itu tuh 4 bersaudara. 2 orang itu masih di Wonogiri, sementara mamanya Teguh sama adiknya. Mamanya Teguh lah pertama. Dia punya adik namanya tuh Mbak Lina. Dia itu tinggal di Semarang. Jadi 2 orang anaknya itu tinggal di luar kota semua. Nah, waktu itu dapat kabar, itu katanya meninggal itu sekitar jam 3 pagi. Dan waktu itu belum ada HP ya, jadi telepon rumah kayak gitu kan. Udah deh kabarin kayak gitu, akhirnya mereka pun langsung berangkat ke sana ya. Paginya jam 4 mereka tuh langsung ke sana. Sorry, ada suara kereta. Perjalanan yang ditempuh itu cukup lumayan lama, kurang lebih sekitar 8-9 jam ya. Dan keluarganya Teguh itu sampai sana itu udah agak siang. Jadi mereka berangkat tuh sekitar jam 4 pagi. Sampai sana tuh udah sekitar jam 2-an gitu, jam 2 tuh jam 3 lah. Jadi memang jenazahnya si eyang putrinya Teguh itu harus menunggu cukup lama gitu ya. Karena itu tadi anak-anaknya tuh belum pada pulang. Kalau yang Mbak Lina yang di Semarang ya itu paling cuman berapa jam doang gitu ya. 2-3 jam ya. Atau berapa gitu gue juga kurang tahu. Udah mereka tuh kumpul semua. Pas datang ke sana gitu ya. Jadi yang datang terakhir itu mamanya Teguh gitu ya. Dan waktu jenazahnya eyang putrinya itu mau dimakamin, itu tuh anak-anaknya tuh pada namanya anak gitu kan sedih ibunya meninggal.
ya mereka itu pada ini semua, pada meluk lah, pada nangis kayak gitu intinya. Dan yang terakhir itu Mbak Lina, dia itu yang katanya nangisnya paling parah gitu ya. Dia yang paling shock banget lah, paling sedih gitu ya. Sempat histeris juga gitu, sampai ya bener-bener jenazahnya tuh dipeluk di ginilah intinya diusap-usap gitu ya. Dan akhirnya itu selesai semuanya, Mbak Lina ditenangin, akhirnya jenazahnya pun dimakamin. Sore itu dimakamin sekitar habis asar ya, sekitar jam 4:30-5 lah, udah cukup sore. Akhirnya udah selesai semua. Nah, malam harinya, waktu itu tuh diadain tahlilan kayak gitu ya. Tahlilan kurang lebih sekitar sampai 7 hari ke depan gitu kan. Dan kalau nggak salah gitu ya, di orang Jawa itu ada satu kepercayaan gitu. Kalau misal ada salah satu kerabatnya meninggal, itu tuh anggota keluarga itu akan nemenin mereka dengan cara tidur di bawah ya. Jadi nggak ada anggota keluarga yang tidur di atas itu selama 1 minggu. Jadi semuanya itu ada tidurnya tuh belaran semua, biasanya tuh ngumpul di ruang tengah kayak gitu. Nah itu pun sama dilakuin sama keluarganya mamanya itu ya, mamanya Tengguh ya. Semuanya tuh ada ngumpul di situ, anak-anaknya, cucu-cucunya Eyang Putrinya itu juga termasuk Tengguh juga. Mereka tuh pada tidur belaran kayak gitu di ruang tengah. Nah rumahnya itu tuh memang rumah lama gitu ya. Rumah dulu, jadi ruang tengahnya kan biasanya luas kayak gitu, dan itu tuh muat untuk berapa belas orang, bahkan sampai berapa puluh orang itu muat. Nah mereka tuh ngumpul jadi satu di situ. Ada kejadian aneh yang pertama, jadi itu pasca tahlilan yang pertama, kurang lebih tahlilan mungkin selesai sekitar jam 8, jam 9 udah kelar ya. Dan waktu itu tuh karena ya mungkin ramai gitu ya, anak-anak kecil pada ngumpul gitu ya, sesama cucu-cucu gitu pada ngumpul. Nah mereka kan main-main dulu lah, lari-lari kayak gitu. Itu tuh sampai cukup malam ya, sekitar jam 11-an gitu. Ada salah satu sepupunya Teguh, itu tuh masih kecil gitu ya, lebih kecil dari Teguh malah, adik sepupunya gitu ya. Itu tuh dia lagi main-main lari-larian gitu. Biasanya anak kecil kan suka ngumpet di balik pintu kan. Nah waktu itu sepupunya itu, sepupu yang kecilnya itu, sepupunya yang kecil itu, dia tuh lari ke kamar, itu kamarnya Eyang Putri ya, almarhum. Dia tuh lari ke situ, dia tuh ngumpet di balik pintunya. Pintunya tuh pintu yang masih 2 gitu. Jadi pas dibuka, nah di pojokannya ini kan bisa buat ngumpet tuh anak kecil. Nah dia masuk ke situ. Nah di situ itu ada kayak hanger apa sih yang buat nyantelin pakaian gitu ya. Nah biasanya Eyang Putri itu naro ini ya, kalau orang dulu itu tuh istilahnya kayak apa ya, mirip-mirip hair extension gitu ya. Jadi biasanya kan mereka pakai gelungan gitu kan, sanggul gitu ya. Nah itu tuh biasanya ditambahin pakai itu tadi, pakai rambut tambahan gitu ya, biar sanggulnya itu lebih besar kayak gitu kan. Nah di situ tuh ada rambut yang biasa dipakai sama Eyang Putri, itu digantungin di yang buat nyantelin pakaian itu, kapstok ya kalau nggak salah namanya. Nah di situ dicantelin di situ, itu kurang lebih panjangnya itu sekitar 1 meter lah, cukup panjang gitu ya. Itu digantungin di situ. Nah si adik sepupunya itu lagi ngumpet di pintu, dan rambut itu tuh nempel gitu ya. Sebenarnya dia udah agak takut sih pas pertama ngeliat gitu, tapi udah namanya lagi mainan ngumpet-ngumpet gitu kan. Ngumpet lah adik sepupunya di situ. Begitu ngumpet, nah yang orang-orang dewasanya sih tahu gitu ya, masuk ke situ gitu. Cuman begitu dia masuk ke situ, nggak berapa lama setelah itu, mungkin
ya berapa detik doang gitu ya. Tiba-tiba dia pun nangis dari dalam. Nangis histeris kayak gitu ya. Dan anehnya rambut itu tuh udah ngebelit lehernya si sepupunya Teguh itu gitu. Yang ya orang-orang yang di dalam itu tuh pada kaget gitu kan, pada histeris, wah kenapa nih, kamu kenapa gitu. Dan ya ada sepupunya itu nggak bisa ngejelasin ya, dia cuman nangis doang, ketakutan, shock gitu ya. Dan itu tuh baru dijelasin setelah adik sepupunya itu udah agak besar ya. Dia udah bisa menjelaskan sesuatu apa sih sebenarnya yang terjadi malam itu. Jadi katanya entah kenapa gitu ya, dia itu lagi ngumpet gitu kan. Tiba-tiba rambut itu tuh ngebelit sendiri gitu ya. Dia ngebelit lehernya gitu. Makanya si adik sepupunya itu shock dan dia langsung lari ketakutan gitu. Itu kejadian pertama gitu yang aneh gitu. Nah, setelah kejadian itu udah semua sanak saudara yang ada di situ, yang tidur di situ pun akhirnya udah mainnya berhenti, anak kecilnya disuruh istirahat semua kan. Istirahatlah mereka semua sekitar jam 11, jam 12, semuanya istirahat. Nah, ada kejadian lagi malam pertama, itu tuh sekitar jam 1 malam gitu. Anak-anak kan ya tidurnya di tengah gitu kan, gegoleran, istilahnya tuh kayak ikan apa sih ya, kayak jemur ikan kayak gitu ya, mereka tuh pada kejejer gitu kan tidurnya. Anehnya lagi itu ada mamanya Teguh itu bangun sekitar jam 2-an, jam 2, jam 3 gitu ya. Itu tuh agak sedikit kaget ya, sedikit bertanya-tanya, tapi ya dia udah akhirnya biasa aja gitu kan. Jadi dia tuh melihat anak-anak itu yang cucu-cucunya itu tuh seingat mamanya Teguh pas dia mau tidur gitu ya, itu tuh nggak pakai selimut apa-apa gitu ya, karena di sana lumayan gerah, jadi nggak diselimutin nggak apa gitu. Tapi anehnya pas mamanya Teguh bangun, itu tuh anak-anak itu tuh udah diselimutin semua pakai ini ya, pakai kain jarik itu yang suka dipakai sama nenek-nenek kayak gitu. Nah itu tuh punyanya Eyang Putri. Semua cucunya itu tuh udah diselimutin itu semua gitu. Makanya mamanya Teguh heran ya, ini siapa yang jadi ngutin gitu. Jadi kayak satu anak tuh satu kayak gitu. Ini siapa yang niat banget gitu ya ngeluarin itu tadi koleksi kain jariknya si Eyang Putri itu buat nyelimutin cucu-cucunya gitu. Tapi udah mamanya Teguh diem aja gitu kan. Setelah paginya baru nih diceritain ke saudara-saudaranya yang lain gitu kan. Saudara-saudaranya juga ternyata nggak ada yang melakukan itu, nggak ada yang mengaku gitu ya kalau mereka ya yang ngasih selimut gitu, itu nggak ada satupun yang mengaku ya. Akhirnya itu jadi tanda tanya besar gitu ya, ini sebenarnya siapa yang lakuin gitu. Itu malam pertama. Nah pagi harinya itu si Mbak Lina itu pamit izin pulang ke Semarang. Kalau nggak salah itu nggak tahu ya, ada keperluan apa gitu. Gua agak lupa juga. Intinya ada keperluan, dia izin ke Semarang mungkin sehari 2 hari, nanti dia akan balik lagi ke Wonogiri. Nah udah Mbak Lina pulang ke Semarang gitu ya paginya. Malam keduanya itu kejadiannya tuh dialami sama Mbak Lina di Semarang. Jadi pas sampai di Semarang itu rumahnya Mbak Lina kan aja, rumahnya tuh katanya nggak terlalu besar, ada 2 kamar gitu ya. Dia baru punya anak 2 gitu kan. Dan mereka tuh tidurnya ngumpul di satu kamar gitu, itu kamar yang depan. Sementara kamar yang belakang itu masih kosong. Nah pas malam-malam gitu ya, jam berapanya gue kurang tahu. Itu pokoknya malam-malam, yang jelas mereka semua udah tidur. Dan si Mbak Lina itu, mesti anak-anaknya tuh udah tidur. Mbak Lina sama suaminya tuh belum. Mereka tuh masih ngobrol gitu ya. Dan tiba-tiba mereka tuh ngedengar ada suara orang sedang bersenandung gitu ya. Bersenandung kayak lagu Jawa kayak gitu. Dan itu tuh suaranya tuh familiar banget gitu. Itu tuh suaranya Eyang Putri. Dan suara itu pendengarannya dari
kamar belakang. Pas suaminya memberanikan diri gitu ya, buat nengokin gitu di sana itu ada apa, ternyata ya di sana itu kosong gitu. Tapi suara itu tuh masih ada, masih menggema di situ ya. Itu selama sekian detik itu masih ada. Itu saat suaminya tuh ngelongok di kamar gitu ya. Ini siapa gitu? Siapa yang nyanyi gitu kan? Dan pas ngelongok suaranya itu masih ada. Sampai akhirnya selama beberapa detik, tiba-tiba udah hilang lagi senyap kayak gitu. Nah itu malam kedua yang dialamin sama Mbak Lina. Ternyata malam kedua pun, itu di rumah di Wonogiri situ, kejadiannya itu sama gitu. Jadi dari mereka kan itu tadi kan masih tidur di tengah semuanya, dan sekitar jam 1 malam, itu anak yang paling bontot gitu ya, gue lupa namanya siapa, itu ngedenger ada orang yang lagi nyanyi, lagi bersenandung juga itu dari kamarnya Eyang Putri. Dan itu suaranya Eyang Putri. Eyang Putri itu lagi bersenandung Jawa ya, gue kurang tahu, gue nggak bisa mencontohkan gitu. Tapi intinya kayak gitu, ada suara orang bersenandung, ada suara perempuan bersenandung, dan itu adalah suaranya Eyang Putri itu. Nah, malam kedua itu kan sama kejadian di Semarang dan di Wonogiri itu sama. Akhirnya itu tadi setelah malam harinya Mbak Lina mengalami hal seperti itu. Dia pun memutuskan untuk balik lagi ke Wonogiri lebih cepat ya. Rencananya 1 hari lagi di Semarang, tapi dia mempercepat balik ke Wonogiri. Jadi malam ketiganya itu semuanya ngumpul lagi di sana. Dan ada satu kejadian yang cukup seram di hari ketiga ya. Orang Jawa itu banyak yang percaya gitu ya. Bahkan ya mungkin nggak cuma orang Jawa doang. Itu banyak yang percaya kalau ada orang meninggal dan di hari-hari tertentu gitu ya, itu tuh kayak ada, sorry kepotong, jadi di malam-malam tertentu ya, kayak malam ketiga, malam ketujuh kayak gitu, bahkan malam ke-40 gitu ya, 40 harian, atau kalau istilahnya orang Jawa tuh nelung dino, mitung dino, matang puluh dino kayak gitulah. Nah itu tuh katanya orang yang meninggal itu tuh mereka pulang. Itu yang dipercaya itu. Banyak yang masih percaya dengan hal itu. Dan ini di malam ketiga ini, ketika semua saudaranya itu ngumpul di ruang tengah, itu malam-malam, rumah orang bulu itu kan biasanya masuk pintu depan gitu ya. Pintunya tuh masih pintu tangkup gini. Ada 2 pintu besar. Nah setelah itu ruang tamu. Setelah itu ada pintu lagi besar sama pintu tamu juga. Setelah itu baru ruang tengah gitu. Nah setelah itu baru kamar, biasanya kanan kiri. Tengahnya lorong menuju ke dapur gitu. Nah mereka kan tidur di ruang tengah itu. Pintu antara ruang tamu dan ruang tengah itu tuh dikunci, dikancing gitu ya. Dan pas malam-malam itu tuh mereka dikagetin ya. Hampir semuanya tuh ngedenger gitu. Kalau pintu pintu yang tengah itu tuh kayak ada yang ngedorong gitu. Brok kayak gitu. Pintunya tuh kayak ada yang ngedorong dari depan. Itu kayak mau masuk tapi ngedorongnya tuh halus gitu. Cuma brok ya. Awalnya sih mereka pikir ya mungkin itu angin atau apa gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin juga kalau itu angin gitu kan. Dari kemarin nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Akhirnya udah mereka semuanya ngedenger itu. Mereka semuanya ada diem gitu ya, merhatiin, nyimak gitu. Sampai akhirnya suasananya tuh hening kembali ya. Pintu itu berhenti. Dan tiba-tiba mereka tuh ngedengar dari arah
ruang tamu, itu tuh ada suaranya Eyang Putri, dan dia itu nyebut satu kata yang terus diulang-ulang. Dia itu nyebut Giwang, 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 kayak gitu. Dia nyebut kata itu Giwang, 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 itu diulang-ulang terus gitu. Dan itu bikin tanda tanya besar buat semua yang ada di situ kan, yang ngedengar suara itu gitu. Hampir semuanya tuh ngedengar suara itu. Ini ada apa gitu dengan Giwang? Giwang itu anting ya, anting lama. Ya, antingnya orang dulu lah. Biasanya tuh nyebutnya Giwang gitu. Nah itu tuh nyebut kayak gitu, Giwang, 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 Giwang gitu kan. Semua tuh jadi saling bertanya-tanya gitu ya, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Ada apa, kalaupun itu memang benar Eyang Putri yang punya, lalu maksudnya itu apa gitu. Pertanda apa gitu, pesannya itu apa gitu. Udah mereka berdiskusi malam itu setelah kejadian itu, setelah suara itu hilang gitu ya. Awalnya mereka saling diam gitu kan. Terus ya ada salah satu yang celetup gitu. Itu Giwang maksudnya apa ya. Ya udah akhirnya mereka sambil tiduran. Mereka ngobrol gitu sambil berbisik-bisik kayak gitu kan. Ya sampai malam itu belum ada jawaban sama sekali. Dan keesokan paginya secara nggak sengaja gitu ya, si Mbak Lina itu dari kamar mandi dia tiba-tiba lari gitu ke depan gitu ya, nanya ke si mamanya Teguh gitu, ngomong ke si mamanya Teguh, mbak gitu, kayaknya aku tahu deh maksudnya si mama gitu ya, maksudnya si mama tentang masalah Giwang itu gitu. Kenapa Lin, ada apa gitu kan, tanyanya si mamanya Teguh. Sorry gue lupa nama mamanya Teguh itu siapa gitu ya, jadi gue gak pakai nama. Jadi yang gue ingat itu cuma namanya Mbak Lina doang. Nah udah kayaknya itu Mbak, aku juga gak tahu gitu ya, ini cuma prediksi aja, aku gak tahu apa yang terjadi gitu ya. Ini aku tuh kehilangan Giwang satu gitu, antingku tuh hilang satu gitu, dan nggak tahu sorry yang kanan gitu, yang kanan ini hilang satu, nggak tahu di mana gitu. Udah dicari-cari di sekitaran situ. Tadi aku baru nyadar tuh pas di kamar mandi lagi ngaca gitu ya, ternyata Giwangnya tuh nggak ada gitu. Udah dari kejadian itu akhirnya mereka tuh diskusi gitu, yang rembuk itu apa, ya itu tadi, apakah ada hubungannya gitu ya. Sampai ditanya, Lin, kamu waktu kesini tuh beneran make itu? Iya mbak, aku make mbak, soalnya tadinya aku nggak make itu, baru dipakai berapa hari ya. Dan dia tuh inget banget beberapa hari yang lalu sebelum Eyang Putri meninggal, Giwang itu tuh dipakai gitu. Jadi si Mbak Lina itu intinya inget, nggak mungkin salah gitu ya. Dan dia itu masih ingat juga pas baru datang ke situ atau di perjalanan itu Giwangnya tuh masih ada gitu. Mbak Lina itu yakin banget itu masih ada gitu. Dan setelah hari itu dia baru sadar gitu ya, kalau Giwangnya itu udah nggak ada. Nah dari situ mereka ngobrol, tapi belum ada titik temu gitu ya, belum ada satu keyakinan gitu ya tentang oh ternyata tuh ini itu. Nah itu belum ada sama sekali. Akhirnya keluarga pun nerembuk gitu ya dengan kejadian seperti itu. Dan tapi ini jadi setelah kejadian malam ketiga itu terus malam selanjutnya gitu ya, sebelum gue lompat, jadi malam selanjutnya itu tuh tetap ada keanehan gitu. Kayak ya itu tadi, suaranya bukan di ruang tamu tapi di kamarnya Eyang Putri, sama nyebut Giwang kayak gitu. Akhirnya mereka pun nah ini malam ketujuhnya nih, ini malam ketujuh yang terakhir ya. Setelah itu mereka baru berkonsultasi dengan seseorang yang dianggap itu sebagai orang pintar gitu. Nah sebelum mereka berkonsultasi malam ketujuhnya itu tuh, mereka itu malam itu setelah ya udah pada tidur, udah mau pada tidur di situ,
tiba-tiba kecium bau melati, bukan bau melati sih lebih tepatnya, tapi baunya orang mati gitu. Itu mereka katanya satu ruangan itu semuanya nyium, termasuk anak-anak kecilnya juga. Pas ditanya, iya bau wangi katanya, kayak gitu semuanya. Itu malam ketujuhnya. Dan ada salah satu sepupunya Teguh yang masih kecil juga, tapi bukan yang kebelit pakai rambut, bukannya, beda lagi. Itu tuh dia lagi ke belakang gitu ya. Pas dia balik, dia cerita ke mamanya, "Ma, aku tadi lihat yang Putri di belakang." Wah, dari situ jadi banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Ini ada apa sih, ada masalah apa sih sebenarnya, kenapa Eyang Putri itu pulang terus gitu. Dan beberapa kejadian Eyang Putri itu menyebut kata giwang gitu. Itu mungkin ada sesuatu gitu, ada pesan yang mau disampaikan gitu. Ditambah lagi giwangnya Mbak Lina itu hilang. Nah, ditanyalah ke orang pinter gitu ya. Gue orang pinternya siapa, gue nggak tahu. Dan ditanya sama beliau ini, dan katanya setelah dilakukan, ya mungkin terawang atau gimana ya, ada saran gitu ya. Mau didiemin aja, itu yang pertama. Mau didiemin aja, tapi kasihan, nanti itu akan nambah fitnah. Atau yang kedua, itu mau dicek langsung gitu. Dibongkar kuburannya, karena ada kemungkinan diwangnya Mbak Lina itu ikut ke kubur gitu. Ikut nempel, ikut masuk ke kain kafannya si Eyang Putri. Udah, akhirnya mereka satu keluarga itu berdiskusi secara alot ya. Ya pasti itu berat lah kalau harus ngebongkar kuburan gitu ya. Itu kan pasti bakalan rame juga gitu. Dan kalau didiemin aja, ya itu akan kayak gitu terus, dan kemungkinan akan jadi fitnah. Itu akan jadi omongan tetangga juga gitu, karena yang ngalamin ternyata nggak cuman keluarga sendiri gitu, bahkan tetangga kanan kiri pun katanya ya mereka juga sempet digangguin kayak gitulah. Makanya itu mereka jadi bingung gitu kan. Nah, setelah berdiskusi itu sekitar ya sehari 2 hari, akhirnya keluarga pun memutuskan kalau opsi yang dipilih itu adalah opsi yang kedua, yaitu membongkar makamnya si Eyang Putri itu. Nggak lama setelah itu makamnya Eyang Putri pun dibongkar gitu ya. Dan katanya di sana ada satu ya ritual khusus, kayak semacam selamatan kecil-kecilan gitu ya, sebelum ngebongkar ulang makam yang masih basah itu gitu ya. Nah, akhirnya dibongkar, dan bener aja waktu itu yang ngebuka kain kafannya, kain morinya itu adalah adiknya Mbak Lina. Jadi anak Eyang Putri itu 4. Yang pertama namanya Teguh, Mbak Lina, sama adiknya ini cowok, sama adik yang paling kecil ini cewek. Nah, itu yang cowok itu yang turun ke bawah, dan dia yang ngebongkar satu persatu ya. Sebenarnya nggak ngebongkar, kan talinya udah dilepasin semua gitu kan. Cuman kayak dicekin gitu di mana, dan ternyata bener aja di situ ketemu ada satu butiran emas kecil gitu ya, dan itu giwangnya Mbak Lina. Jadi giwangnya Mbak Lina itu jatuh, kemungkinan itu waktu dia lagi histeris, dia lagi meluk si jenazahnya yang Putri itu, dipeluk lagi digini-gini. Nah, ini mungkin kesangkut ya, lepas dan masuk nyelip ke sini. Itu ternyata yang membuat ya semua teror atau semua kejadian gak menyenangkan itu terjadi. Kalau gue sendiri sih, gue lebih percaya gini. Ya, beda pendapat boleh ya, dan ini bukan untuk diperdebatkan gitu. Jadi sebenarnya kalau Eyang Putrinya sih udah nggak ada urusan ya. Itu tuh mungkin yang melakukan seperti itu ya, yang melakukan gangguan segala macam. Itu tuh yang mereka itu sebenarnya jin gitu, jin yang iseng gitu ya. Jin jahat lah. Mereka itu memang sengaja mau menebar fitnah, mereka melihat momen seperti itu, dan ya intinya kayak gitulah, mereka bikin gangguan-gangguan kecil gitu ke
keluarga dan para tetangganya. Nah, semenjak ditemuin Giwang itu, akhirnya ya mayatnya jenazahnya dikuburin lagi gitu ya. Dan malam harinya itu ditambahin ada selamatan khusus gitu ya. Intinya kayak selamatan tambahan kayak gitu untuk ngasih doa buat Eyang Putri. Dan setelah hari itu, alhamdulillahnya itu udah nggak ada sama sekali gangguan-gangguan gitu. Itu kayak udah Eyang Putri itu udah hilang aja, udah tenang aja gitu. Jadi memang salah satu penyebab kenapa Eyang Putri bisa seperti itu adalah sesuatu yang nggak disengaja yang dilakuin sama Mbak Lina gitu. Makanya ya sebaiknya kita kalau memang lagi ada orang meninggal, kita jangan berlebih-lebihan ya dalam bersedih itu, apalagi sampai kayak gitu. Takutnya ya ada hal-hal yang nggak kita sadar gitu ya, itu bisa merugikan si jenazah itu sendiri gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Salah satu cerita tentang Eyang Putrinya Eyang Putrinya Teguh yang sempat dikira gentayangan nyariin Giwangnya gitu. Dikiranya tuh nyari Giwang, tapi ternyata enggak. Maksudnya tuh ini ada Giwang yang nyangkut gitu ya, yang ibu terbawa dan ini ngeganggu gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Akhirnya yang terakhir dilakuin itu adalah dari pihak keluarga pun ngebakar itu ya rambut yang sempat ngebelit sepupunya si Teguh, sepupu kecilnya, adik sepupunya itu akhirnya rambutnya dibakar sama mamanya Teguh. Gara-gara itu tadi sih sebenarnya serem gitu ya, karena gue pas kecil juga ada nenek juga punya rambut kayak gitu, rambut sambung kayak gitu, panjang banget, kurang lebih sama 1 meter 20 cm lah, 1 meter 20 cm, pokoknya panjang banget. Dan itu tuh emang bikin serem ya, kalau punya nenek itu ditaruh di paku, di tembok gitu. Jadi pas gue masuk lewat ke kamar gitu ya, ngeliat rambut itu tuh kayak kesannya tuh rambut yang nempel di tembok gitu, dan itu tuh serem banget gitu. Makanya akhirnya rambut itu pun dibakar gitu. Dan alhamdulillah pokoknya semuanya intinya Eyang Putri udah tenang, Eyang Putrinya Teguh dan tenang gitu. Dan akhirnya Teguh dan keluarga pun balik lagi ke kota yang gue tinggalin sekarang. Terima kasih buat Teguh yang udah share cerita ini ya. Kita alhamdulillah kebetulan waktu itu dia cerita langsung gitu. Jadi gue sedikit tahu secara detail gitu tentang kejadian yang menimpa Eyang Putrinya itu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton, udah mau benerin. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan gitu ya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.